Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha tentunya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran dalam jaringan. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan memberikan pelajaran pendidikan agama Islam tentang belajar Al-Quran. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang mari kita mengenal tentang Al-Quran. Coba anak-anak, siapa yang tahu arti Al-Quran? Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah mendengar kata-kata Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Setiap agama itu pasti mempunyai kitab suci sebagai pedoman hidup atau sebagai pedoman dalam menjalankan agamanya. Seperti agama Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan agama lain-lainnya itu mempunyai kitab suci sebagai pedoman dalam beragama. Nah, Al-Quran adalah kitab sucinya bagi umat Islam. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang telah menyiarkan agama Islam sampai kepada kita. Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi, Allah itu memberikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu melalui perantara malaikat Jibril, tidak langsung kepada Nabi Muhammad. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Meskipun Al-Quran itu terdiri dari 114 surat, tetapi turunnya itu sedikit demi sedikit atau secara berangsur-angsur, sekitar 23 tahun. Bagaimana anak-anak? Masih semangat? Ya, tentunya kalian masih semangat. Nah, setelah kalian tahu tentang arti dari Al-Quran, maka marilah kita lanjutkan tentang surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat sholat. Coba anak-anak sudah biasa sholat kan? Nah, setiap kali rakaat itu diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu dinamakan juga Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran, atau disebut juga Ummul Kitab, yang artinya induk kitab. Dinamakan induk kitab karena induk dari semua isi Al-Quran. Jadi semua yang ada di dalam Al-Quran itu isinya itu sudah terangkum di dalam surat Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah disebut juga dengan sebutan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Mari kita teruskan untuk belajar membaca surat Al-Fatihah. Kita belajar sedikit demi sedikit. Ya, kita awali dengan bacaan basmalah. Bacaan basmalah yaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada
ayat berikutnya, yaitu alhamdu. Kita baca sedikit demi sedikit atau kita baca potong-potong terlebih dahulu. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Kalau kita dibaca gandeng menjadi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian selanjutnya ar-rahmanir-rahim. Ingat, di sini dibaca ar langsung, jangan ar-rahman, tapi langsung dibaca ar-rahmanir-rahim. Kemudian ayat keempat, maliki. Ingat ya, likinya dibaca dengan datar, liki, bukan liki. Jadi bunyinya maliki, bukan maliki. Ya, itu salah. Yang benar adalah maliki yaumiddin. Ya, kalau digandeng maliki yaumiddin. Kemudian pada ayat kelima yaitu iyyaka. Terusnya iyyaka dibaca mantap, i, bukan iyyaka tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ulangi, wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat ke-6 berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pada lafal do itu dibaca panjang, dolin, waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itulah tadi kita belajar tentang surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa belajar lagi pada pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.